kita boleh ada bersama di tempat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati jiwa, dengan penuh ucapan syukur, kita mau datang untuk memuji memuliakan namanya. Mari saudaraku, sekalipun Anda berada di rumah saat ini, khususnya setiap jemaat GBI Perjanjian, mari dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikannya, kita mau bersyukur buat segala penyertaannya, kita mau bersyukur buat segala penjagaannya di hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menjaga memelihara hidup kita hingga sampai saat ini kita boleh ada, semua karena kasih dan kemurahannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau undang hadirat Yesus saat ini. Kita mau undang Dia hadir di setiap pribadi lepas pribadi kita, mengurapi kita, memenuhi kita, hingga ibadah kita saat ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapannya, di mana kita memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang ajaib, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Mari Bapa di dalam surga, berkatakan perkataan-Mu di hidup kami, berkatakan perkataan-Mu di bibir mulut kami Tuhan. Jamah hati jiwa kami, urapi kami Tuhan, pakai kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Yesus, kami mentinggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati jiwa kami mau datang kehadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang ajaib. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih dan pujilah Engkau Yesus.
keadaan, di dalam lingkungan kami, di dalam bangsa dan negara kami Tuhan, boleh keadaan mencegah, bahkan di dunia Bapa, sebab ada wabah yang saat ini. Mari Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kami orang yang mengasihi-Mu Bapa, ada di dalam penjagaan-Mu, ada di dalam pertolongan-Mu, ada di dalam penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan, tetapi Engkau selalu merangkul kami Bapa, menggendong kami Tuhan, bahkan memelihara setiap kehidupan kami. Hingga kami Bapa di dalam surga tetap ada di dalam kasih setia-Mu, kami tetap ada dalam penjagaanmu. Kami terluput bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami.
kami bersama di tempat ini. Ini adalah karena kebaikan-Mu Bapa. Oh benar. Bukan karena kuasa kami, Haleluya. tapi Engkau yang telah begitu mengasihi kami. Amin. Kami anak-anak-Mu yang ada. Amin, Bapak. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, perlindungan Haleluya. bagi kami. Benar. Kami tidak bisa Tuhan apapun mengandalkan kekuatan kami, tapi kami Amin. mengandalkan Engkau Tuhan, Allah Amin. kami yang luar biasa. Di siang hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Kami telah memulai ibadah kami Bapa. Bila Tuhan Kau berkenan hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Bila Tuhan ini ibadah yang menyenangkan hati Bapa. Pujian penyembahan kami pun Tuhan berkenan dihadiri. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini. Amin. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami di tempat ini, sekalipun Tuhan kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa melengkupi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ada sukacita saudaraku. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Glory bagi Yesus. Katakan saat ini saya bersukacita sebab Yesus masih memberikan kesempatan bagi saya. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap pribadi kita jangan pernah kita sia-siakan. Tetap kita mau puji, tinggikan, agungkan Yesus. Mari kita angkat pujian yang manis bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Masing-masing bikin auto jadi masing-masing. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, sangat terkira. Malimpah kepada segala berkat kasih-Nya. Oh, bersama nama, bersama Tuhan yang ajaib.
kasih Tuhan, kita tetap di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan. Hingga di hari-hari yang akan datang, kita ada boleh bersama di gereja, bersama dengan umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah pulihkan lewat kesehatan, lewat setiap apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Masih kita puji tinggikan Dia saat ini lewat pujian kita yang berkata, Anak Allah Yesus namanya. Bagi setiap pribadi kami yang percaya kepadamu. Sebentar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Pangaribuan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kembali kami datang memuji meninggikan nama Tuhan. Bersyukur buat setiap penggembalaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada menggembalakan kami. Engkau Allah yang selalu ada menuntun langkah kami Tuhan. Hingga kami tetap mampu memuji meninggikan nama Tuhan. Saat ini kami ada bersyukur buat setiap cinta kasih-Mu Bapa. Saat ini kami ada menguduskan hari Sabat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah puji tinggikan Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Amen. Kami mau kembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Mari berkati tangan-tangan yang memberi di dalam Engkau. Berkati apa yang menjadi aspek kehidupan kami Tuhan. Hingga Engkau dipuji ditinggikan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Ku bawa kepadamu
itu boleh menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk di dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Mari kembali saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang hidup buat Tuhan. Katakan, roh-Mu yang hidup penuhi kami. Jiwaku
baik Bapak, Engkau luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan begitu besar buat kami Bapak. Benar, Bapak. Sepanjang hari demi hari Tuhan telah kami lewati bersama-Mu Tuhan. Benar. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Bapak, Kau selalu memelihara kami, menolong kami Tuhan. Amin. Kami sangat bersyukur Tuhan sebab kami mempunyai Allah yang sebaik Kau Tuhan. Amin. Kau begitu besar Bapak. Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Pertolongan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Bapak. Amin, Bapak. Kami bersyukur Tuhan hanya padamu Tuhan. Kaulah Allah sumber kami Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Allah juru selamat kami Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah Bapak. Kau Allah yang besar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bukakan setiap hati kami. Berikan Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami Bapak, supaya kami lebih mengerti Tuhan akan kebenaran-Mu Bapak. Bila apapun Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap sumber persoalan-persoalan pergumulan kami Tuhan, menjadi kekuatan buat kami Bapak, itu semua berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau sertai juga lindungi Tuhan untuk hamba-Mu Bapak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bila setiap diperkatakan Tuhan, apa yang diperkatakan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Bila Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi jawaban kami Tuhan. Apapun Tuhan persoalan pergumulan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Sebab Kau Allah dapat merubah semuanya Tuhan. Kuasa-Mu besar dari apapun Bapak di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami rendahkan hati kami Tuhan, supaya kami selalu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, hati yang tunduk Tuhan untuk kebenaran-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau bukakan juga setiap telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, yang negatif, yang kotor Tuhan Engkau buang Tuhan. Biar semua berasal daripada-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan, supaya kami menjadi hidup yang lebih baik Tuhan, hidup yang lebih benar Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari di mana kita sedang menantikan Roh Kudus. Di setiap gereja menantikan Roh Kudus tercurah di tempat kita berada. Demikian juga kita di tempat ini. Kita ada bersama-sama untuk boleh juga menerima Roh Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang 12 sampai ke 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Karena hanya beberapa ayat saja. Haleluya. Sudah siap semua? 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, ada janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
langsung ke rumah mereka masing-masing. Mereka itu berasal dari Galilea. Tetapi mereka justru kembali ke kota Yerusalem untuk menunggu janji Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa mesti harus di Yerusalem sih? Kan bisa menunggu janji Tuhan di Galilea. Tetapi sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesuslah, maka mereka tetap tinggal di Yerusalem. Kita buka ayatnya di dalam kitab Lukas, ya. Lukas 24 ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya untuk menerima Roh Kudus, janji Tuhan, mereka harus tetap tinggal di kota Yerusalem, bukan pulang ke rumah masing-masing. Sekalipun Roh Kudus bisa menjangkau mereka, tetapi firman Tuhan berkata tetap tinggal di kota Yerusalem. Maka di sini dikatakan kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, bukan kemana-mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menunggu janji Tuhan. Menunggu adalah persoalan yang paling membosankan. Terus terang saja, baik itu menunggu janji manusia. Kalau janji manusia kadang-kadang masih ada tanggalnya, ya. Tapi kalau menunggu janji Tuhan, kenapa orang banyak bosan? Karena tidak ada tanggal, tidak ada harinya. Tetapi firman Tuhan untuk menunggu janji Tuhan digenapi bagi setiap orang percaya harus tetap tinggal di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat di mana bait Allah didirikan. Demikian juga di dalam kekristenan ini. Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan dan engkau belum menerima setiap apa yang menjadi janji Tuhan, tetap tinggal di Yerusalem, bukan kotanya atau fisiknya, tetapi engkau harus tetap tinggal diam di dalam dia, di dalam bait Allah. Artinya tetap tinggal setia, ya. Menunggu, sekali lagi, persoalan yang paling membosankan. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya, itu pasti digenapi. Karena Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia bisa gampang mengingkari. Tetapi kalau Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini adalah Tuhan yang konsisten, ya dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menunggu di Yerusalem artinya harus tinggal diam di dalam baitnya Tuhan. Apa yang jadi janji Tuhan yang belum engkau terima saat ini? Tetap tunggu waktu Tuhan memberikannya kepada saudara dan saya, dan itu pasti ditepati. Demikian juga pencurahan daripada rohnya, itu yang ditunggu oleh para muridnya, sehingga murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem menunggu apa yang menjadi janji Tuhan. Janji Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Catat, di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kalimat kalau. Berarti tidak semua orang menerima Roh Kudus. Karena banyak orang yang menolak, bukan? Tidak semua orang bisa menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi dunia ini. Hanya orang-orang tertentu. Orang yang seperti apakah yang boleh menerima Roh Kudus? Mari kita buka di dalam Kisah pasal 2. Kisah para Rasul, ya, sama kitabnya. Kisah para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ingat pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi tidak semua, tetapi orang yang mau bertobat. Bertobat artinya tinggalkan kehidupan lama, masuk di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ingat, pertobatan harus disertai dengan baptisan. Itu harus kita kerjakan. Walaupun baptisan itu awal mulanya adalah hanya tanda pertobatan, tapi itu adalah awal. Setelah engkau dibaptis, maka firman Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat. Jadi tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang mau memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk dibenahi oleh Tuhan, untuk diperbaiki oleh Tuhan. Itu yang berhak menerima Roh Kudus. Kalau engkau belum bertobat, selamanya engkau tidak akan pernah menerima Roh Kudus di dalam hidup. Untuk itu kita sebagai orang percaya, mari, kalau engkau sudah membuktikan bahwa engkau adalah pengikut Kristus, bertobatlah. Bila mana engkau masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bertobat dan beri dirimu dibaptis sebagai tanda pengampunan daripada Tuhan, baru engkau bisa menerima Roh Kudus. Jadi tidak semua. Maka tadi dikatakan kalau itu berarti kan ada orang yang tidak mau bertobat, ada orang yang tidak mau percaya, ada orang yang tidak mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan
menerima Roh Kudus. Dan di sini dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus ini adalah anugerah. Maka firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Harus dipanggil dulu mereka. Orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, orang yang masih jauh, itu orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sudah mengenal dan mengerti kebenaran yang sesungguhnya, maka menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kita semua belum tentu menerima Roh Kudus kecuali engkau mau bertobat. Engkau mau tinggalkan kehidupan lamamu. Engkau menanggalkan setiap dosa dan pelanggaranmu. Kemarin di Facebook ada yang bikin postingan, apakah Tuhan menerima saya? Saya adalah seorang gay, katanya. Adalah yang bermacam-macam bikin komennya, ada yang menguatkan tetapi juga ada yang melemahkan, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada yang bilang tobat bagaimana, katanya gitu, ya kan ada yang berkata bertobatlah, ya kan. Ada yang menjawab tobat bagaimana, katanya gitu. Terus saya tulis, bertobat artinya tinggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan yang baru, berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terus dia bilang, gay itu kan sudah menjadi satu seperti berakar di dalam jiwa, yang mana mungkin dia bertobat, katanya. Dia jawab lagi sama saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki yang rusak, sehingga menjadi betul, menjadi indah kembali. Oh, saya nggak ngerti dah jalan pikiranmu, katanya. Saya jawab, berdoalah, mintalah pimpinan Tuhan supaya engkau mengerti apa yang kumaksudkan. Dia jawab, iya. Akhirnya dia berkata, iya. Tidak ada yang mustahil apapun dosa yang kau pernah lakukan di dalam kehidupan ini. Tangan Tuhan yang berlubang paku itulah yang sudah menembus dosamu. Kuncinya sekarang tergantung apakah engkau mau diselamatkan atau tidak. Kalau memang kau mau, kau harus tinggalkan, buang, masuklah di dalam kehidupan yang baru, bertobat. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jelas sudah dikatakan bahwa yang berhak menerima Roh Kudus adalah orang yang bertobat dan sudah dibaptis. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sebenarnya apa sih tugas kita? Apa tugas kita? Kalau orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Tuhan, ada tugas kita. Jadi bukan hanya diam, tetapi di sini dikatakan kalau kita sudah dianugerahi Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksinya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3, ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kita akan menjadi saksi Kristus. Gimana caranya? Di ayat 2 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan
di dalam hati manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini suratan Kristus yang hidup. Tadi di dalam kitab Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, ya, di yang B ya, yang B kita baca dulu. Dan kamu akan menjadi saksiku setelah menerima Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada tugas yang akan kita kerjakan setelah kita menerima Roh Kudus, menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata Tuhan Yesus itu kan hanya untuk orang Israel, katanya gitu di Facebook gitu terang-terangan. Jadi bukan untuk dunia, tapi hanya khusus untuk orang Israel. Kemarin saya katakan secara fisik Tuhan Yesus mempunyai keterbatasan untuk mengajar di luar Israel karena dia masih manusia. Jadi dia hanya mengajar orang-orang di sekitarnya. Itulah dianggap mereka bahwa Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk dunia. Itu kalimat ada di Facebook. Tetapi kalau ayat ini kita baca, kalau dia membaca ayat ini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah mungkin bukan fisik daripada Tuhan Yesus, tetapi melalui saudara dan saya, melalui Rohnya ada yang hidup di dalam kita, kita menjadi saksi daripada kebenaran Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, aku kan bukan pendeta, aku bukan penginjil. Bagaimana aku bisa menjadi saksi? Bukankah firman Tuhan tadi baru kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kita ini surat yang tertulis bukan dengan tinta, tetapi surat yang tertulis di dalam loh dan di dalam daging kita. Artinya apa? Kita ini praktek kehidupan kita ini, perbuatan perkataan kita inilah yang akan menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi saksi Kristus. Jangan mengatakan, oh itu tugas pendeta, tugas gembala, tugas hamba Tuhan atau tugas penginjil saja. Bukan. Tugas saudara dan saya, semua orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak gampang kan? Jadi menerima Roh Kudus pun kita harus tetap bersaksi. Mungkin bukan dengan perkataan kita, mungkin bukan dari mimbar ini, tetapi saksi yang paling hebat adalah saksi di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena melihat engkau. Kenapa banyak yang dimenangkan menjadi orang Kristen? Karena apa? Melihat orang-orang Kristen di dalam bersikap, di dalam bertutur kata, di dalam berpraktek, sehingga mereka melihat ada Kristus di dalam diri orang Kristen. Itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita lakukan bila mana engkau sudah menerima Roh Tuhan, menerima Roh Kudus. Bukan hanya diam, kerjakan, praktekkan keseharianmu menjadi berkat dimanapun kamu ada. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 yang ayat 14, ya 14, kita akan membacanya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk menerima Roh Kudus itu enggak gampang. Tidak gampang. Selain bertobat
Selain dibaptis, harus bertekun. Bertekun, saudara tahu maksudnya bertekunnya apa? Bertekun itu artinya berkeras hati dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, saudara tidak akan mendapatkannya. Bertekun artinya kita harus berkeras hati dengan sungguh-sungguh berusaha mendapatkan Roh Kudus supaya masuk di dalam setiap pribadi kita. Maka firman Tuhan berkata, diam di dalam pertobatan. Mengapa dikatakan diam dalam pertobatan? Ya, kalau engkau ingin menerima Roh Kudus dalam hidupmu, engkau harus diam dalam pertobatan. Artinya hidup saudara harus di dalam ruangan pertobatan ini. Hidup saudara dan saya tidak boleh keluar dari pertobatan ini. Kalau kita sudah bertobat, ya hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi aturan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Tinggal diam di dalam. Maka tadi dikatakan apa? Tunggu, diam di Yerusalem. Itu menggambarkan kita harus diam di dalam pertobatan kita. Kita harus diam, bukan berarti tidak beraktivitas. Diam dalam pertobatan artinya kita akan terus melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah, tetapi bisa dikerjakan. Ada orang berkata, oh tidak bisa dikerjakan. Siapa bilang? Kalau ada di dalam firman ini, berarti bisa dikerjakan oleh setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Buktinya banyak yang berhasil, ya. Berhasil menjadi percaya, diam dalam pertobatan dan menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, saksi Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan penginjil atau pendeta, tetapi saudara dan saya semua harus dan mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Bertekun, di sini dikatakan mereka bertekun dengan sehati. Sehati itu sepakat, seia sekata. Biasanya kalau dibilang sehati itu berbentuk komunitas, ya. Contohnya kita saat ini sedang ada beberapa orang di tempat ini sehati, kita berdoa. Tetapi bukan hanya sehati dalam satu komunitas sebenarnya yang di dalamnya, tapi yang tersirat yang paling inti di dalamnya adalah seia sekata. Setiap perkataan dan perbuatan kita menjadi saksi Tuhan. Karena banyak orang Kristen berbicara perkataannya tentang Tuhan, tentang surga, tentang kebenaran, tetapi praktek hidupnya di luar itu salah. Sehati artinya seia sekata, sepakat antara perkataan yang kau keluarkan dan praktek hidupmu. Itu harus sama. Kalau engkau berbicara tentang kebenaran, kalau engkau berbicara tentang surga, kalau engkau berbicara tentang Tuhan, maka praktek hidupmu juga harus mencerminkan hal itu. Di luar itu berarti suatu pembohongan. Di luar itu berarti suatu pembohongan. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi praktek hidup kita tidak mengasihi Tuhan. Kita berkata firman Tuhan, kasihilah sesamamu, tetapi ternyata kita masih saling membenci dengan sahabat teman saudara kita. Maka di sini dikatakan sehati satu, sepakat
dikasihi Tuhan, kita harus sehati di dalam berkata, bersikap, dan bertindak di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi tadi saya katakan, kita adalah surat-surat Kristus yang hidup. Surat pujian, bayangkan saja. Kalau surat pujian itu apa? Kalau surat pujian itu berarti satu pengagungan. Ada pujian dari mulut orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Wah, ternyata orang Kristen itu luar biasa ya. Orang Kristen itu benar-benar orang yang sangat baik, yang hidupnya di dalam kebenaran. Itulah surat pujian. Harus engkau dapatkan di dalam dirimu menjadi surat pujian bagi orang lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, itulah yang ditunggu oleh murid-muridnya kan? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Kalau orang Galilea ini, murid-murid Yesus ini tidak bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris tanpa belajar loh. Tanpa belajar secara formal. Bila mana mereka dikaruniai berbahasa Jerman, maka dia akan berkata-kata di dalam bahasa Jerman. Sesuatu yang mustahil, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, bisa dilakukan oleh Roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Hal yang seperti itu saja bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan. Kita lihat kan? Maka banyak orang yang tercengang, lah itu kan bukanlah itu orang Galilea. Kalau kita bisa baca ayat berikutnya, kok bisa ya berbahasa-bahasa kita? Padahal mereka itu rata-rata adalah nelayan yang tidak punya pendidikan. Tapi lihatlah, Tuhan pakai secara luar biasa. Dan bukan hanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun bisa dikerjakan oleh Tuhan untuk mengangkat engkau menjadi saksi. Kalau tadi dengan berbagai macam bahasa, bahwa bukan hanya berbagai macam bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Tuhan kepada para muridnya, bahkan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, ya kan? Banyak. Petrus berkhotbah langsung berapa? 3.000 orang bertobat. Bayangkan saja, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu hanya bisa dilakukan bersama dengan Roh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendapatkan Roh Tuhan yang dapat mengubah cara hidupmu. Jadi cara hidup orang Galilea, murid-murid Yesus itu langsung berubah. Yang dulunya mereka itu dinilai orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, ya, orang-orang sederhana. Tetapi ketika Roh Tuhan ada di dalam pribadi murid-muridnya, ada sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, yang bisa dikerjakan oleh para murid-muridnya. Demikian juga Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu. Bila mana ada Roh Kudus masuk di dalam setiap pribadi kita, Dia sanggup mengangkat hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi saksi itu bukan hanya perkataan dan perbuatan saja, tetapi cara Tuhan mengangkat hidup saudara dan saya pun itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagi orang lain, saudaraku yang dikasih itu. Firman Tuhan berkata di jemaat di Makedonia, Tuhan ubah dari orang yang sangat miskin dirubah menjadi orang yang kaya dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka mengambil sikap. Mereka mengambil sikap tinggalkan hidup lama, menerima baptisan, dan mereka berusaha dengan keras, berjuang dengan keras untuk menerima Roh Kudus. Sehingga ketika ada Roh Kudus di dalam hidupnya, itulah yang mengubah hidupnya. Mereka menjadi orang-orang yang sangat diberkati luar biasa. Kita lihat di dalam kitabnya 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, catat, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dia praktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun mereka sangat miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Pasti saudara tahu dong kemurahan itu seperti apa, ya? Kemurahan kepada orang lain. Kemurahan itu kalau dapat dikatakan membantu orang lain, itu kemurahan. Memberi itu Tuhan juga adalah kemurahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat Makedonia? Di ayat ke-7 mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya kaya rohaninya, tetapi kalau dikatakan segala sesuatu berarti semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau menjadi miskin, menjadi manusia biasa, manusia yang sederhana. Walaupun sebenarnya dia adalah yang punya seluruh bumi dan surga, tetapi dia mau turun menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Di sini dikatakan supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, ketika kita datang ke ibu kota ini, ke kota Jakarta ini, yang dapat dikatakan lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri, saudara bawa apa dari kampung? Saya mau tanya, saudara bawa apa dari kampung? Kita gak bawa apa-apa, termasuk saya gak bawa apa-apa, dan kita semua rata-rata tidak bawa apa-apa, hanya mungkin sepasang baju, ransel, ya kan? Bahkan ada yang merantau karena diusir dengan papi. Papi bukan bapaknya, tapi palang pintu. Keluar, kamu sudah dewasa, ngapain kau di rumah bengong saja, keluar. Pakai palang pintu diusir anak-anaknya supaya mencari kehidupan. Apa yang kita bawa? Tidak ada.
siapa yang menolong kau? Ada nggak? Siapa yang menolongmu? Saudara? Teman? Tetangga? Tidak ada. Saudara kalau menolong ujung-ujungnya diungkit-ungkit belakang harinya. Kalau teman menolong paling hanya sementara. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Tuhan Yesus sanggup mengangkatmu. Semiskin apapun engkau dulunya, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, karena engkau mau menerima Roh-Nya di dalam dirimu dan mempraktikkan setiap apa yang menjadi firman. Itulah menjadi kunci keberhasilan setiap orang-orang yang percaya, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada kunci yang lain. Berharap kepada siapa? Tidak ada harapan. Bahkan kalau kita mau pinjam saudara saja, kalau kita pas benar-benar butuh, sulitnya luar biasa. Walaupun mereka sebenarnya punya, tapi untuk mengeluarkan dari dompetnya, mereka tidak mau. Mereka pakai hitung-hitungan matematika. Kalau saya beri, kurang dong saya. Pada matematika Tuhan tidak seperti itu. Ketika engkau memberi, maka engkau juga berhak menerima dari Tuhan. Tetapi itu banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen yang belum serius bertuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kunci keberhasilan kita di dalam hidup ini, terimalah Roh Tuhan di dalam hidupmu. Itulah yang akan mengangkat hidupmu, bukan hanya sebagai saksi melalui sikap dan perkataan kita, tetapi menjadi saksi di mana engkau diangkat oleh Tuhan, hidupmu diangkat oleh Tuhan, sehingga orang mulai melihat siapa engkau sebenarnya, karena engkau adalah milik Tuhan. Hari ini satu hal yang mau saya sampaikan di tempat ini, kalau hidupmu belum menerima janji Tuhan, mari mulai introspeksi di dalam diri kita. Kenapa aku belum menerima janji Tuhan? Mungkin Tuhan berkata tunggu. Jangan terburu-buru kau tinggalkan Tuhan. Diam dalam pertobatan, karena janjinya pasti digenapi. Jangan menyerah. Banyak orang menyerah di tengah jalan, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa selamanya. Tetapi orang yang masih mau berjuang, bertekun, berkeras hati, memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan, pasti diberikannya. Tidak ada yang tidak diberikan janji Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkannya. Dia adalah Allah yang setia. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau nyawanya sudah diberikan buat kita, apalah arti hidupmu, kebutuhanmu? Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melakukannya. Lihat, berkacalah engkau sekarang. Gimana engkau dulu dan gimana engkau sekarang. Renungkan kebaikan Tuhan. Kita harus merenungkan supaya ada di dalam diri kita bahwa ternyata ada Tuhan di dalam hidup kita yang menyertai kita setiap hari, setiap langkah kita, dan setiap apa yang kita kerjakan, sehingga hidupmu diangkat oleh Tuhan. Itu bukan karena kekuatan, tapi kekuatan tangan Tuhan yang mengangkat engkau, sehingga engkau menerima apa yang menjadi hakmu. Ingat,
Orang yang berhak menerima janji Tuhan adalah orang yang melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di tempat yang mati. Mari kita nyanyikan pujian kita. Roh Kudus hadir di sini. Minta Roh Tuhan masuk ke dalam pribadimu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh sangat baik. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi. Hari ini kami mau Roh-Mu tercurah dalam setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Haleluya. Berkah
Engkau berada saat ini Engkau menunggu waktu mencurahkan rohmu kepada setiap pribadi. Firman-Nya berkata, hanya orang-orang tertentu yang dapat menerima rohnya, yaitu orang yang mau bertobat tinggalkan kehidupan lama dan berkehidupan baru dan menerima baptisan daripada Tuhan. Maka dia berhak menerima Roh Kudus. Saat siang hari ini, mari minta pengampunan daripada Tuhan, supaya engkau memperoleh apa yang menjadi janji Rohnya turun atas setiap pribadi lepas pribadimu. Saudaraku yang dikasihi, engkau akan menjadi saksi Tuhan, bukan hanya Yerusalem, tapi sampai ke ujungnya. Dimanapun engkau saat ini ada, engkau akan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Engkau dapat menjadi saksi Tuhan melalui sikap perbuatan dan praktek hidup. Dan ingat satu hal, ada yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu. Roh Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Roh Tuhan sanggup mengangkat hidupmu supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dia sanggup mengangkat hidupmu. Dari yang dulunya engkau tidak punya apa-apa, jadi engkau mempunyai segalanya. Seperti jemaat Makedonia, berkati luar biasa karena mereka menjadi orang-orang yang berpenggerak di dalam Tuhan. Lakukan setiap kebenarannya. Dan ingat Tuhan dalam hidupmu, maka Dia sanggup mengubah hidupmu. Dia sanggup mengangkat hidupmu. Haleluya, mari nyanyikan pujian ini. Hari di sini mengalir pribadi. Kalau kamu yang menerima janji Tuhan, tunggulah. Pasti dikenal mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Kami percaya Tuhan, biarlah melakukan tindakan dengan cara yang Kembali Tuhan, kami bersyukur pada saat siang hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Engkau memberi kami makan dan minum di tempat ini. Dan di mana kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Di mana kami mungkin dalam keadaan lemah, yang mungkin kami dalam keadaan berapa banyak persoalan. Tapi firman-Mu saat siang hari ini Tuhan,
yang sudah mengubah kehidupan kami, Amin. yang membuat kami Tuhan semakin datang di kaki-Mu. Benar. Kami harus datang kepadamu, dan kami harus tinggalkan hidup lama kami, Benar. dan kami harus tinggalkan karakter lama kami Tuhan, Benar. yang dimana Engkau Tuhan senantiasa mengasihi kami. Amin. Bila kami meninggalkan segala yang buruk yang menyakiti hatimu, Oh, maka amin. Engkau akan datang kepada kami. Amin. Maka Engkau akan menangkap kami Tuhan. Amin. Maka Engkau akan menggendong kami Bapa. Benar, Tuhan. Maka Engkau akan memperbaharui setiap Amin. hidup kami. Amin. Dan saat ini Tuhan, hati kami dan jiwa kami ini Tuhan kami bawa kepadamu, Benar. sehingga Engkau sadar Tuhan memenuhi kami dengan roh-Mu, Amin. dengan roh kudus-Mu Tuhan, Benar. sehingga roh-Mu ada pada diri kami Tuhan, Amin. supaya kami sama seperti Kristus. Amin. Bagimu tidak ada yang mustahil, Amin. bagimu tidak ada yang sukar Tuhan. Benar. Siapapun layak kepadamu Tuhan Amin. datang, asalkan mereka mau Tuhan berubah, mau berubah total Tuhan datang kepadamu. Untuk itu pada saat siang hari ini Bapa, firman-Mu yang sudah memberkati kami, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam situasi saat ini Tuhan, Engkau meneguhkan setiap kami, khususnya kami yang percaya kepadamu Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan, bahwa semuanya ini Tuhan adalah membuat kami semakin dekat, semakin percaya, semakin diam di kaki-Mu Tuhan, untuk kami mengambil kekuatan-Mu ada pada diri kami, supaya kami mampu bertahan di dalam menghadapi segala situasi. Seburuk apapun situasi ini Tuhan, bagi kami Engkau khususkan, bagi anak-anak Israel, bagi kami umat-Mu Tuhan, yang mempertuhankan Allahnya Israel, Yesus Kristus, maka bagian kami sama. Engkau tidak pernah menduakan kami Tuhan, asalkan kami Tuhan totalitas datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami rindu terus Tuhan, urapan-Mu Tuhan, roh-Mu mengalir bagi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari setiap perkataan hamba-Mu adalah titipan-Mu, perkataan-Mu, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara bagi hamba-Mu, sehingga siapapun yang mendengar, kami yang mendengar, jemaat-jemaat yang mendengar yang ada di rumah, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, yang ikut bersama dengan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah live saat ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan, dalam keadaan susah hidup, lemah kuatkan Tuhan, sakit sembuhkan mereka Bapa. Untuk itulah Tuhan, saat ini Engkau mempercayakan bagi kami, sempurnakan segala apapun pelayanan kami di tempat ini, sehingga bukan diri kami, tetapi Engkau Tuhan yang ada pada diri kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau semakin urapi, semakin pakai hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berbicara adalah perkataan Tuhan, perkataan Kristus yang ada pada diri hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman-Nya saat siang hari ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Tunggulah janji itu digenapi dengan engkau tetap tinggal setia mengasihi Tuhan. Hanya roh Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu. Kekuatanmu ada batasnya. Orang tuamu, saudaramu tidak dapat membantu. Teman, sahabat tidak dapat membantu. Tapi hanya Roh Kudus yang saat ini ada bersama dengan kita. Itulah yang akan mengangkat hidupmu. Haleluya. Mari kita sudah ibadah kita saat siang hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Tuhan
Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat siang hari ini. Terima kasih buat Roh yang tercurah atas setiap pribadi lepas pribadi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga setiap langkah kami dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Engkau juga akan mengubah hidup kami, mengangkat hidup kami agar menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau dapat melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Sekalipun orang mungkin tidak percaya, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau akan melakukan perkara ajaib di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami memperoleh setiap apa yang menjadi janji-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Ajar kami mempunyai kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan, menerima setiap apa yang menjadi janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini anak-anak-Mu yang berada, mungkin di rumah mereka atau di mana saja yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami, berkatilah mereka di tengah masa yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran ini. Kami mohon kepadamu, tercurahlah Roh-Mu di atas setiap kami semua. Tercurahlah Roh-Mu Tuhan, jangkau mereka semua Tuhan. Amin. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami. Kami mampu melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ada terus menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Indonesia ini. Engkau melihat keberadaan pandemi virus corona ini yang hari-hari terakhir ini melonjak. Bapa yang penuh kasih, mari berbelas kasihanlah Engkau kepada umat-Mu. Amin. Berbelas kasihanlah Engkau kepada bangsa ini. Curahkan hujan pertobatan bagi bangsa ini Tuhan. Tercurahlah Roh-Mu di atas setiap kami. Tercurahlah Roh-Mu di atas bumi Indonesia ini, sehingga lawatan Tuhan bekerja secara luar biasa. Selamatkan Indonesia segera Bapa. Hak-Mu Tuhan untuk menentukan ini semua. Kami mohon belas kasihan-Mu, segera hentikan ini semua. Berhentikan semuanya ini Tuhan. Temukan vaksin yang tepat untuk dapat mengobati virus ini Bapak, sehingga kami tidak perlu hidup dengan ketakutan dan kecemasan, tapi kami hidup dengan ketenangan, kenyamanan untuk bisa bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau pasti melakukan yang tepat pada waktu. Bila mana kami sehati berdoa, maka tangan-Mu Tuhan yang akan menyetop semua pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga, melindungi setiap kami orang percaya. Dimanapun saat ini kami berada, Engkau menjadi kota benteng perlindungan kami. Dimanapun kami bergerak, dimanapun kami berjalan, dimanapun kami beraktivitas, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami tidak perlu takut, sekalipun kami juga harus menjadi orang yang bijak. Terima kasih Tuhan.
bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Bapa. Sertailah kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Lindungi pelihara hidup kami. Berkati kami. Bila mana saat ini kami butuhkan pertolongan-Mu, mari ulurkan tangan. Bila mana kami dalam keadaan sakit, mari sembuhkan. Bila mana ada yang kekurangan Tuhan jangan berkati mereka. Bila mana mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Dimanapun saat ini umat-Mu berada, berilah tangan kasih-Mu menyentuh mereka, memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki hal yang seperti yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menjemput kita yang tetap tinggal setia dan percaya kepadanya. Bapa, terima kasih.